Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran WiFi Bulanan Berbasis Web Model Prototype yang beranggotakan saya Darius dan teman saya Farhan Halim. Yang melatar belakangi kami mengambil judul ini karena proyek ini kami angkat dari studi kasus nyata, yaitu sebuah usaha penyedia layanan WiFi bernama Belungnet. Belungnet merupakan usaha yang menyediakan layanan internet bagi masyarakat sekitar dengan sistem pembayaran bulanan. Layanan ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akses internet baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan maupun komunikasi sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan, pengelolaan data pelanggan dan pembayaran menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan sistem yang lebih terstruktur untuk mendukung operasional usaha tersebut. Untuk permasalahannya, dalam pengelolaannya ini, Belumnet masih menggunakan sistem manual dalam mencatat data pelanggan dan pembayaran. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data, kesulitan dalam mencari data pelanggan, tidak adanya monitoring pembayaran secara jelas, proses pembuatan laporan yang memakan waktu lama, serta risiko kehilangan data karena hanya disimpan dalam bentuk buku. Untuk solusinya, kami mengambil proyek ini sebagai solusi untuk membantu pengelolaan pembayaran WiFi menjadi lebih efektif dan terstruktur. Kami mengembangkan sistem berbasis web karena mudah diakses melalui browser, tidak memerlukan instalasi tambahan, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengelola dalam mengelola data pelanggan, transaksi pembayaran, serta laporan secara lebih cepat dan akurat. Dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan struktur file yang terorganisir. Yang pertama, CSS. Folder CSS digunakan untuk mengatur tampilan website seperti warna, layout, dan desain antarmuka agar lebih menarik dan user friendly. Terus kedua, file header digunakan untuk menampilkan bagian atas website seperti judul halaman, navigasi, dan elemen tampilan utama. Dengan menggunakan header terpisah, tampilan website menjadi lebih konsisten di setiap halaman. Selanjutnya, sidebar. File sidebar digunakan untuk menampilkan menu navigasi seperti menu dashboard, pelanggan, pembayaran, dan laporan. Sidebar ini memudahkan pengguna dalam berpindah antar halaman dalam sistem. Selanjutnya, footer. File footer digunakan untuk menampilkan bagian bawah website seperti informasi tambahan atau keterangan sistem. Selanjutnya, indeks dan dashboard. File indeks atau dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah pelanggan dan transaksi. Selanjutnya, pelanggan. File pelanggan digunakan untuk mengelola data pelanggan seperti menambahkan dan menampilkan data pelanggan. Selanjutnya, simpan pelanggan. Berfungsi untuk memproses data yang diinput dari form pelanggan, kemudian menyimpan ke dalam sistem. Selanjutnya, paket Wi-Fi.
File ini digunakan untuk mengelola data paket layanan Wi-Fi seperti kecepatan dan harga paket. Terus simpan paket. Digunakan untuk menyimpan data paket Wi-Fi yang telah diinput. Selanjutnya, pembayaran. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pelanggan. Selanjutnya, simpan pembayaran yang berfungsi untuk memproses dan menyimpan data transaksi pembayaran. Terus selanjutnya, laporan. Laporan digunakan untuk menampilkan data transaksi dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir, ekspor. Digunakan untuk menampilkan data transaksi dalam bentuk laporan. Baik, selanjutnya kita ke websitenya. Ini tampilan awal websitenya, yaitu yang pertama yaitu dashboard. Nah, di dashboard ini ada yang pertama yaitu total pelanggan, total transaksi, dan juga total pemasukan. Nah, di bawahnya ada juga grafik pembayaran setiap bulannya. Nah, terus ada juga transaksi terbaru, yang dimana ini adalah transaksi-transaksi terbaru yang akan dicatat. Nah, untuk grafik pembayaran ini update untuk per bulannya. Nah, setelah itu ada menu data pelanggan. Nah, di data pelanggan ini ada kita bisa menambahkan pelanggan baru dan juga melihat daftar pelanggan yang sudah berlangganan. Kita coba untuk menambahkan daftar baru, misal namanya Ahmad, alamatnya di Belung, nomor teleponnya ini. Nah, untuk paket WiFi-nya ini kita pilih bebas ya, tergantung pelanggannya memilih paket apa. Dicontohkan ini paket yang misal yang basic. Kemudian ini ada juga tanggal mulai berlangganan, misal tanggal 1 bulan 1 2026. Nah, kemudian kita simpan pelanggan. Nah, kemudian datanya akan masuk di sini, di nomor 4 ini. Nah, setelah itu ada juga paket WiFi. Nah, di dalam paket WiFi ini kita bisa menambahkan paket baru dan juga ada daftar paket yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ini contohnya ada basic 10 Mbps dengan harga 110.000, standar 20 Mbps dengan harga 220.000, kemudian premium 30 Mbps dengan harga 330.000. Yang sekarang kita akan coba menambahkan nama paket lagi ya. Misal Go 40 Mbps dengan harga 440.000. Kita simpan, akan muncul nama paket baru ini di Knob. Nah, setelah itu ada juga menu pembayaran. Di menu pembayaran ini kita bisa input pembayaran pelanggan setiap bulannya dan juga ada riwayat pembayaran pelanggan yang akan tercatat di sini. Di sini kita coba input baru, misal namanya yang tadi Ahmad, bulan Januari tahun 2026 dengan harga 440.000 tadi ya. Kita simpan pembayaran. Nah, akan muncul di riwayat pembayaran di bawah ini. Nah, ini. Nah, setelah itu ada juga menu laporan. Nah, di sini kita bisa mencetak laporan pembayarannya dalam bentuk PDF, Excel, dan CSV. Nah, setelah itu di sini ada juga kita bisa milih misal laporannya itu bulan apa, atau semua bulan juga bisa, terus tahunnya tahun berapa, atau semua tahun juga bisa. Misal
Ini bulan Januari untuk semua tahun kita filter. Nah, kita tahu yang bayar bulan Januari itu siapa aja. Kemudian ada total pemasukan untuk bulan Januari sebesar ini. Kita coba cetak laporannya dalam bentuk PDF. Nah, kita bisa mencetak dalam bentuk PDF dengan kemudian kita save ini ya. Kita tunggu. Nah, nanti kita bisa tinggal save. Kita namai bebas, terus kita save seperti itu. Jika sudah, kita coba masuk ke tampilan dashboard tadi. Apakah terupdate? Nah, di tampilan ini, di sini terupdate ya, untuk di dashboardnya tadi. Nah, mungkin sekian untuk contoh web kita yang kita buat untuk pembayaran WiFi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.